Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini bersama aku, Kak Galuh, yang akan membantu kamu untuk belajar pengetahuan kuantitatif UTBK. Siapkan diri kamu dari sekarang ya, karena kita akan masuk ke soal yang pertama. Let's go! Oke, Sobat Bima, mari kita mulai ke soal yang pertama. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan AB sama dengan 18, maksudnya A kali B itu sama dengan 18, B kali C sama dengan 24, dan A kali C sama dengan 48. Berapakah nilai dari A ditambah B ditambah C? Oke, Sobat Bima, kita kalau lihat persamaan ini, itu ada 3 persamaan dan ada 3 variabel, ya. Ada 3 persamaan dan 3 variabel. Jadi, ada indikasi bahwa data yang diberikan ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita tuh bisa tahu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa gitu ya. Jadi, ketika jumlahnya sama, maka ada kecenderungan gitu ya, ada kecenderungan walaupun nggak pasti ya. Ada kecenderungan bahwa kita bisa menemukan nilai dari masing-masing variabel tersebut. Oke, kalau kita buntu, misalkan yang lihat soal ini mau diapain gitu ya. Kalau kamu jago aljabar sih mungkin kamu punya persamaan banyak. Tapi kalau misalkan kamu buntu, hal yang paling bisa dilakukan adalah kita menggunakan metode substitusi atau metode eliminasi. Sekarang gimana caranya nih? Kita coba menggunakan prinsip eliminasi gitu. Jadi ada suatu variabel yang hilang. Contoh ya, AB dibagi BC. Dengan operasi seperti ini, maka kita akan menghilangkan nilai dari B-nya. Seperti ini ya, misalkan ya. AB dibagi BC itu sama dengan 18 dibagi 24 ya. Cuman kayaknya secara teknis agak susah nih karena kita bicara tentang pecahan. Coba kita cari apa kali apa bagi apa yang bisa bulat gitu ya. Sebenarnya bisa aja, cuman ini agak ribet aja. Kita pilih misalkan AC misalkan ya. AC dibagi BC. Misalkan begitu ya. Sehingga AC dibagi BC itu setara dengan 48 dibagi 24. Ya, pertama dibagi 24 itu 2, ya kan? Nah, ini bisa kita coret, C-nya berarti A per B sama dengan 2. Nah, ini bilang bulat ya. Jadi A-nya itu adalah 2B. Oke. Karena A itu adalah 2B, kita bisa balik lagi ke persamaan yang pertama, bahwa A kali B itu 18. Ya, jadi kita langsung substitusi aja bahwa A itu adalah 2B. 2B dikali B sama dengan 18. B kuadrat sama dengan 9. Nah, B itu secara natural, dia sebenarnya plus minus 3 ya. Plus minus 3. Tapi karena kita disuruh untuk memilih bilangan bulat positif, maka yang kita pilih adalah 3. Oke, jadi nilai B-nya itu 3. Kalau B-nya 3, maka nilai A-nya adalah 6. 2 kali 3, 6. Kalau A-nya 6, berarti C-nya bisa dapat dong. Kita bisa pergi ke sini, misalkan 6 dikali C sama dengan 48. Berarti nilai C-nya adalah 8. Begitu ya. Sehingga nilai A ditambah B tambah C, A-nya 6, B-nya 3, dan C 8. Oke. Jadi hasilnya berapa? 17 ya. Jadi soal ini jawabannya adalah C. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2 ya. Manakah di antara bilangan berikut yang nilainya paling besar? Oke. Ya. Coba kamu kakak kasih waktu 15 detik bisa nggak nih ngejawab soal ini nih? Oke, coba dulu ya. Kita lihat kira-kira atau cuma lihat-lihat aja nih, bisa nggak ya? Oke, soal-soal seperti ini emang sering keluar di UTBK ya. Di pengetahuan kuantitatif, mungkin bukan goalnya bukan bisa atau enggak, tapi cepat atau tidak gitu ya. Kakak yakin kamu semua yang nonton ini tuh pasti bisa menyelesaikan ini. Oke, manakah di antara bilangan berikut yang nilainya paling besar? Mungkin masalah persentasenya nanti aja kali ya. Jadi kita tinggal lihat aja di sini, 4/9 dikali 45. Ya kan? 45 dibagi 9, 5 kali 4, 20. 20% berarti.
Ini juga sama, 60 bagi 5, 12. 12 kali 2, 24. 66 dibagi 3, 22. 22 kali 1, 22%. 40 bagi 8, 5. 5 kali 3, 15%. Oke. 80 bagi 4, 20. 20 kali 1, 20%. Oke. Jadi jelas banget ya, yang paling besar di sini adalah yang 24%. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal fungsi, komposisi, dan inverse ya. Ini babnya tuh ada di situ. Dan kebetulan di sini mungkin soalnya berbeda dari soal-soal di video-video sebelumnya ya, bahwa soal ini terlihat lugu gitu ya. Tapi ini juga harus hati-hati ya, karena kalau nggak hati-hati bisa salah. Dan sengaja di sini soalnya seperti ini untuk menguji juga kemampuan kamu yang baru belajar fungsi komposisi inverse. Oke, diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x minus 2, dan gx adalah x kuadrat plus 1. Nilai dari g komposisi f 2 adalah berapa? Oke, jadi ketika kita melihat bentuk seperti ini, ada lingkaran seperti ini, secara alami kita harus bisa mengubahnya itu menjadi bentuk kayak gini. Itu ya. Itu instingnya. Karena kalau kamu biarkan dia seperti ini tuh kayak nggak ada gunanya gitu. Mau kayak gimana? Berarti kita siap untuk melanjutkan ke proses berikutnya, kita ubah menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita mulai dari di dalam. Oke. Kita mulai dari yang ada di dalam, ekspresi yang ada di dalam, yaitu F2 ya. Berarti yang kita kerjakan adalah ini dulu. Kita ganti X-nya dengan 2. Jadi F2 sama dengan 2 dikali 2 min 2. Oke. 2 kali 2 itu 4, dikurangi 2, yaitu 2 ya. Jadi ini udah kita dapatkan hasilnya G2. Nah, selanjutnya kita masukkan ini ke dalam fungsi G. Karena saya mau tahu nilai dari G2 berapa. Ya, jadi tinggal kita ganti aja X-nya dengan 2. Maka G2, X-nya ganti 2 ya, 2 kuadrat plus 1. Ya, 2 kuadrat itu 4, 4 tambah 1, 5. Oke, ini sudah mendapatkan hasil akhir ya, jadi jawabannya untuk soal ini adalah delta, yaitu 5. Oke, Sobat Bima, mari kita masuk ke soal yang keempat ya. Bilangan 5 digit. Oke, coba kita periksa ya di sini. Bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul ya. 3, 4, X, 5Y. Itu ada 5 digit. Habis dibagi 12. Berapakah jumlah nilai maksimum yang mungkin untuk X dan Y? Oke, jumlah nilai maksimum yang mungkin untuk X dan Y. Nah, kalau kita ingin jumlah nilai maksimum, maksudnya apa sih? Yaitu X ditambah Y. Kita ingin sebesar mungkin. Artinya, kita harus menciptakan X sebesar mungkin, Y sebesar mungkin. Gitu. Kalau kita bicara X dan Y sebesar mungkin itu, di kepala kita bicaranya, kenapa nggak 99 aja gitu? Kan dia pasti akan menghasilkan nilai yang besar banget gitu kan. X-nya 9, Y-nya 9. Tapi kira-kira mungkin nggak? Pasalnya nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau 3, 4, 9, 5, 9, apakah dia habis dibagi 12? Kita balik lagi ke pertanyaannya. Apa ciri-ciri sebuah bilangan habis dibagi 12? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah bilangan tersebut yang pasti harus genap, ya, harus genap. Oke, kalau genap berarti Y punya kandidat ya, jadi nggak mungkin 9. Oke, genap itu ditentukan oleh digit terakhir atau angka terakhir. Berarti yang paling mungkin Y-nya adalah 8. Oke, harus genap. Kemudian apa lagi? Karena 12 itu habis dibagi 3 juga, maka
sifat-sifatnya bilangan ini yang habis dibagi 12 juga sama dengan sifat-sifat bilangan yang habis dibagi 3. Apa coba? Ciri-ciri dari bilangan yang habis dibagi 3. Masih ingat? Ciri-ciri dari bilangan yang habis dibagi 3 adalah penjumlahan dari angka-angka penyusun ketika kita bagi 3 itu bisa. Atau penjumlahan dari angka-angka penyusunnya itu habis dibagi 3. Oke? Sekarang kita periksa nih. 3 ditambah 4 ditambah X ditambah 5 ditambah 8 ya. Sengaja kita pilih Y 8 supaya bisa menghasilkan penjumlahan yang maksimum. Nah, itu harus kelipatan 3 gitu ya. Coba kita hitung dulu 3 tambah 4 7 5 ditambah 8 13. Oke. 7 tambah 13 adalah 20. Jadi 20 tambah X. Nah, ini tuh harus bisa habis dibagi 3. Oke. Kalau kita pilih X-nya itu 9, maka ini akan menjadi 29 dong. Apakah 29 itu habis dibagi 3? Gimana? Enggak kan? Berarti nggak mungkin ini 9. Jadi, kita coba dulu yang lain. Misalkan 8 gitu ya. 28 habis dibagi 3 nggak? Nggak juga. Baru bisa dihabis dibagi 3 ketika 27. Gitu ya. Oke. Jadi, X-nya adalah 7. Oke. Sehingga X dan Y ketika dijumlahkan, itu hasilnya adalah 15. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal kelima, soal yang terakhir di video ini. Diketahui X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Kemudian P adalah suatu ekspresi X dibagi Y ditambah Y dibagi X. Q adalah 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke. Oke, Sobat Bima, sekarang kalau kita lihat di sini, sebenarnya ini bisa cepat banget ya dikerjainnya ya. Yang mana kita bisa memasukkan X itu misalkan berapa aja deh. Misalkan 1, Y-nya misalkan 2, ya kan. X-nya 1, Y-nya 2, maka akan menjadi 1/2 ditambah 2/1. 2 ditambah setengah, itu 2,5. Dan tentunya 2,5 itu lebih besar daripada 2. Tapi kemudian apakah kita sudah bisa memastikan bahwa P-nya itu lebih besar daripada Q? Kita coba dulu kemungkinan yang lain ya. Misalkan X-nya 2, Y-nya 1. Kayaknya sama aja ya. Atau ketika X dan Y-nya sama. Oke. X-nya 1, Y-nya 1. Apa yang terjadi? 1 dibagi 1, 1 ditambah 1 bagi 1 lagi. Nah, di situasi ini justru P-nya sama dengan Q. Ya, berbeda sama yang di atas. Oke. Jadi, dari informasi ini kita bisa sebenarnya menemukan bahwa jawabannya adalah tidak dapat dijawab, ya. Atau informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan kuantitas P dan Q. Kenapa? Karena bisa saja P dan Q-nya itu sama, bisa juga P-nya lebih besar daripada Q. Oke. Tapi apakah ini atau ini? Ini menarik nih. Apakah yang menjadi yang benar jawabannya itu D, P lebih besar dari sama dengan Q. Oke, karena ini P ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya. Sekarang kita coba berupaya gimana caranya supaya P-nya itu lebih kecil daripada Q. Oke, P lebih kecil daripada Q. Sekarang kita bisa coba, misalkan ya, X per Y itu adalah M.
suatu nilai ya. M ditambah Y per X itu sesama aja 1 per X per Y atau sama dengan 1 per M. Jadi bisa kita tulis M ditambah 1 per M. Oke. Nah, kita ingin kurang dari 2. Ada nggak sih nilai M-nya gitu ya? Jadi ini kita kalikan kedua ruas dengan M. M kuadrat min 2M plus 1. Oke. Kurang dari 0, maka ini M min 1, ini M min 1 ya. Oke. Jadi M min 1 kuadrat. Oke, kurang dari 0. Ada nggak nih? M min 1 kuadrat yang kurang dari 0? Nggak ada. Kenapa? Karena setiap bilangan kuadrat itu tidak akan pernah negatif. Untuk yang real ya. Tidak akan pernah negatif. Sehingga bisa kita katakan bahwa tidak ada nilai M. Tidak ada nilai X per Y yang bisa menciptakan nilai P ini tuh kurang dari 2. Nggak ada. Bisanya sama dengan atau bisa juga lebih dari. Oke? Jadi jawabannya adalah yang D ya, lebih tepatnya. P lebih dari sama dengan Q. Oke, Sobat Bima, gimana nih dari video belajar barusan? Mudah-mudahan bikin kamu jadi lebih paham ya. Kalau kamu punya saran, punya pertanyaan, tulis aja nih di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan